Saudari-saudara terkasih, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Saya menawarkan permenungan pagi hari ini berdasarkan bacaan Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan ayat 39. Isinya Injil mengisahkan bagaimana Yesus bukan hanya mengajar, tetapi Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dicontohkan dalam bacaan Injil, yaitu ibu mertua Simon yang sakit demam. Lalu apa yang ia lakukan? Maksudnya ibu mertua Simon setelah mengalami kesembuhan, disentuh oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga sembuh dari sakit demamnya. Yang dilakukan oleh ibu mertua Simon adalah ia melayani mereka. Mereka itu Yesus dan para murid. Ini bisa menjadi sarana refleksi permenungan dalam hidup kita. Adanya perubahan hidup dari situasi sakit menjadi sembuh, dari situasi mengkhawatirkan menjadi situasi lebih aman, dari situasi kurang baik menjadi jauh lebih baik. Ada perubahan. Apa yang kita lakukan setelah mengalami pengalaman hidup yang berubah itu, dari kurang baik menjadi lebih baik? Apakah kita mengabaikan pertolongan Tuhan? Mungkin dengan doa-doa kita waktu susah, kita waktu sakit, kita waktu menderita, kita waktu mengalami keterpurukan, lalu kita memohon pada Tuhan dengan hati yang ternyuh, hati yang penuh harap. Tapi setelah mengalami kesembuhan, apakah ingat akan kasih karunia Tuhan? Apakah ingat akan pertolongan Tuhan? Atau mengabaikan? Atau lupa? Atau justru kita sibuk dengan aneka macam kesibukan kita dan tidak ingat lagi akan kuasa Tuhan yang sudah mengubah hidup kita dari kurang baik menjadi baik, dari menderita menjadi tidak, dari mengkhawatirkan menjadi lebih aman. Bacaan Injil memberi inspirasi, contoh permenungan bagaimana ibu mertua Simon setelah mengalami daya ubah dari sakit demam menjadi sembuh, ia mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan dengan tindakan konkret, membantu melayani Tuhan dan para rasulnya. Jangan-jangan apakah kita juga setelah situasi hidup berubah dari menderita menjadi tidak, bahkan menjadi lebih berhasil dan sukses? Jangan-jangan kita merasa bahwa ini karena jerih payah, lelah, tenaga saya sendiri. Alih-alih bahkan sampai kita bukannya menggunakan perubahan keberhasilan itu sebagai sarana memuliakan Allah, bersyukur kepada Allah, membantu pelayanan dan sebagainya, tetapi justru mungkin kita memanfaatkan sarana-sarana yang sekarang kita miliki dan peroleh, yang adalah kebaikan Tuhan, justru untuk melakukan keberdosaan. Mungkin dengan sarana kendaraan yang kita punya, atau tempat tinggal yang kita punya, atau apa saja yang kita punya. Bisa jadi orang sudah berhasil, sudah sukses, saking sibuknya merasa perlu dalam tanda kutip suasana yang lain, kebutuhan batin yang lain. Akhirnya sudah, materi sudah kita dapat. Saya juga bukan hanya membutuhkan materi, tapi kebutuhan batin juga. Lalu batin itu diumbar, lalu melaksanakan keberdosaan. Apakah itu yang kita buat sebagai rasa syukur terima kasih kepada Tuhan? Bukankah itu justru menyakiti dan menjauhkan diri kita pada Tuhan? Moga-moga bacaan Injil kisah ibu mertua Simon menjadi inspirasi. Yang kedua, yang bisa kita timba dari bacaan Injil menjadi inspirasi adalah Yesus mengambil waktu untuk hening, untuk berdoa dalam kepadatan, dalam rutinitas hidupnya yang sungguh padat. Dia bangun tidur, sebelum melakukan banyak hal, ia mengambil waktu ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus menggali kekuatan rohani untuk karya yang akan ia buat, ia kerjakan.
Sekaligus dalam waktu hening, waktu doa itu, Yesus menimba kekuatan dari Bapaknya untuk berdiskresi. Berdiskresi itu menimbang-nimbang perkara, untuk menentukan pilihan, pembedaan. Saya harus melakukan ini atau tidak? Saya harus mengerjakan ini atau jangan? Dulu. Itu berdiskresi, pembedaan, menimbang-nimbang. Dan Yesus melakukan itu setiap saat ia dalam hidupnya, setiap hidupnya untuk berkarya. Maka Yesus selalu tepat sasaran. Dia punya kepekaan batin yang luar biasa karena batinnya dijaga, diolah. Banyak orang dewasa ini batin tidak begitu terolah situasi rohani karena apa? Karena saking sibuknya, saking padatnya kegiatan, sehingga untuk hening, untuk berdoa, untuk menimbang-nimbang dalam batin perkara ini dan itu tidak ada tempat. Baru setelah mengalami situasi yang menyulitkan, yang memojokkan dirinya, baru kesempatan itu ia mengalami, merasa butuh waktu untuk hening, untuk doa, untuk memohon, untuk berdiskresi. Jangan sampai terlambat, dan jangan sampai kita pada saat kita mengalami masalah berat, kita baru melakukan pembedaan roh, berdiscernment, mengambil ruang, waktu untuk hening dan berdoa. Tapi saya dan Anda mari kita biasakan berlatih, belajar. Dalam kesibukan kita ambil waktu untuk tetap menjaga kondisi batin rohani kita, sehingga dalam kesibukan aneka kepadatan persoalan kita bisa lebih peka, jeli untuk menentukan ini saya lakukan, itu tidak, ini saya ikuti, itu tidak, saya mengikuti kata-kata ini atau tidak, ini mempengaruhi saya baik atau tidak. Itu bisa dilakukan hanya dalam berdiskresi. Dan diskresi ini dimungkinkan kalau orang terlatih membiasakan hidupnya, yaitu dalam situasi keheningan, dalam doa. Tuhan memberkati Anda dan saya. Berkat dalam